Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahayu dari kelas 644B27 Manajemen UPSI BSD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan. Apa sih permintaan itu? Jadi permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dalam tingkat harga tertentu dan periode tertentu. Misalnya, keinginan saya untuk merestock beras atau mungkin minyak atau kebutuhan pokok sebagainya. Nah, itu disebut dengan permintaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor permintaan. Apa saja sih menyebabkan? Yaitu yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Jadi, apabila harga suatu barang semakin murah, maka permintaan akan semakin bertambah. Kenapa? Karena ketika ada barang murah nih, pasti kan orang-orang kayak, wah barang murah nih, boleh nih kita beli langsung banyak. Nah, jadi permintaan akan semakin naik gitu. Nah, yang kedua ada harga barang lain yang terkait. Jadi, apabila substitusi barang tersebut turun, maka permintaan barang tersebut juga pasti akan berkurang. Namun, apabila harga substitusinya naik, maka permintaan tersebut akan menaik. Nah, hubungannya itu positif atau berbanding lurus. Nah, yang kedua, apabila harga komplementernya turun, maka barang tersebut akan menurun pula. Nah, sebaliknya, jika harga komplementer tersebut naik, maka naiklah permintaan barang tersebut. Nah, hubungannya itu negatif atau berbanding terbalik. Nah, faktor selanjutnya ada tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka permintaan akan semakin naik. Seperti contohnya gini, ada pasar malam nih di daerah Cisauk. Nah, dia tuh ngejual baju, celana, atau jajanan yang emang bener-bener murah. Jadi, si Caca ini memutuskan cuma membeli satu baju dengan harga 80.000. Karena si Caca hanya memiliki penghasilan 500.000 per bulan, jadi hemat ya cuma beli satu. Nah, sedangkan Ahmed itu mendapat penghasilan 1 juta. Nah, ia membeli baju tersebut 2 karena dia pendapatannya lebih besar daripada si Caca. Nah, makanya memutuskan untuk membeli 2. Selanjutnya ada selera masyarakat nih. Jadi sesuai selera ya. Sekarang kan lagi model tuh baju oversize. Nah, itu bener-bener permintaan tuh meningkat, orang-orang pada ngikutin tren. Yang kelima ada jumlah penduduk. Ternyata semakin banyak jumlah penduduk di suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula permintaan barang untuk harga tertentu. Nah, yang keenam itu ada prediksi konsumen pada masa yang akan datang. Nah, jadi kita tuh pasti pernah kan memperkirakan bahwa harga barang tersebut akan naik. Nah, makanya daripada nanti kita menunggu harganya naik, kita membelinya sekarang gitu. Nah, itulah tadi beberapa dari faktor terjadinya permintaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hukum permintaan. Hukum permintaan itu berbunyi jika permintaan meningkat dan harga produk tersebut rendah, maka jumlah produk atau yang diminta itu meningkat juga. Nah, jika permintaan itu turun dan harga produknya semakin mahal, maka permintaan juga akan menurun. Begitulah bunyi dari hukum permintaan. Selanjutnya ada kurva permintaan. Nah, biasanya kurva permintaan ini cenderung turun ya dari kiri ke kanan gitu, seperti yang ada gambar di sini. Nah, itu tuh disebabkan karena sifat hubungan harga dan jumlah yang diminta mempunyai sifat hubungan yang terbalik ya. Jadi, posisi kurvanya itu bentuknya turun dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada faktor yang dapat menggeser kurva. Nah, yang pertama itu jika harga barang itu sendiri menjadi makin tinggi atau makin menurun, nah otomatis kurva itu akan bergeser. Nah, yang kedua, faktor bukan harga. Biasanya bukan disebabkan karena harga barang tersebut, tapi karena pendapatan para pembeli ya. Karena kan pendapatan itu kan nggak selalu tetap ya, pasti entah itu naik atau turun. Nah, itu yang menyebabkan kurva permintaan akan dapat bergeser. Selanjutnya kita akan masuk ke materi penawaran. Nah, apa sih penawaran itu? Jadi penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual kepada konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Misalnya, ada penjual kue.
Nah, penjual kue ini ngerasa ada satu kue yaitu makarun yang kurang laku nih. Nah, makanya dia tuh menurunkan harga, tapi tidak untuk semua produk ya, karena untuk menjaga pemasokannya gitu. Makanya mereka menurunkan harga agar banyak yang beli makarunnya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan penawaran. Selanjutnya ada faktor-faktor penawaran nih, pastinya disebabkan oleh suatu hal dong. Nah, yang pertama itu penawaran itu terjadi karena harga barang itu sendiri. Jadi semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi juga harga penawaran dilakukan oleh konsumen. Kayak misalnya kita beli baju. Nah, baju tersebut harganya 180 semisal. Nah, kita tuh minta penawaran deh gitu agar harganya tuh bisa kurang gitu. Nah, yang kedua ada jumlah penjual dan produsen. Jadi suatu daerah itu misalkan sentralnya sepatu nih kayak misalnya di Bandung ya. Nah, maka penawaran sepatu tersebut akan tinggi. Nah, faktor yang ketiga itu karena ada bencana alam. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa produksi barang tersebut atau pada saat masa bencana alam itu akan menurun. Nah, itu menyebabkan terjadinya penawaran. Selanjutnya, harga barang yang terkait. Jadi maksudnya itu misalnya harga kopi naik nih. Nah, jadi tuh ada teh mungkin yang kelihatan lebih murah. Nah, makanya penjual-penjual tuh lebih milih, oh apa jual teh aja ya karena kopi lagi mahal nih gitu. Selanjutnya ada biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang yang diproduksi juga akan tinggi pastinya. Dan mengakibatkan produsen akan menawarkan produksinya dalam jumlah yang sedikit. Nah, yang terakhir ini ada kemajuan teknologi. Nah, kenapa sih dapat menyebabkan penawaran? Karena dapat menciptakan barang-barang baru sehingga menyebabkan kenaikan penawaran barang gitu. Jadi kayak canggihnya mesinnya itu kan butuh listrik atau butuh biaya-biaya lainnya. Nah, makanya jadi tinggi harganya. Nah, disitulah kan terjadi penawaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum penawaran. Bagaimana sih bunyi hukum penawaran ya? Jadi bunyi itu adalah semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak pula jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Nah, sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Seperti itu. Jadi berbanding terbalik ya dengan permintaan. Selanjutnya ada kurva penawaran nih. Nah, jadi suatu kurva penawaran itu menunjukkan hubungan di antara harga satu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Nah, yang pertama nih, kalau penawaran bertambah, maka suplainya bergeser ke kiri atas. Kalau berkurang, kurva suplainya bergeser ke kiri bawah. Dan terbentuknya harga pasar itu ditentukan oleh mekanisme pasar tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang keseimbangan pasar. Nah, jadi keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan, yaitu harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau bahkan mengurangi barang atau jasa yang dijual. Nah, jadi seimbang ya, mereka tidak mau menambahkan harga atau menurunkan harga. Itulah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Nah, di dalam keseimbangan pasar itu sendiri terdapat istilah equilibrium. Apa sih equilibrium itu? Jadi, equilibrium adalah keadaan di mana konsumen maupun produsen telah setuju dengan harga barang tersebut atau kata gampangnya sepakat ya. Nah, jadi pasar sendiri ini tuh selalu bergerak ke arah keseimbangan tentunya. Nah, makanya disebut the law of supply and demand gitu. Jadi, permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang faktor-faktor terjadinya keseimbangan pasar. Yang pertama, produsen menyediakan barang sesuai dengan permintaan. Kenapa? Karena apabila barang yang disediakan terlalu banyak dan konsumennya sedikit, maka akan terjadinya ketidakseimbangan pasar gitu. Karena tidak sesuai dengan bunyi keseimbangan pasar ya gitu. Nah, yang kedua itu harus menyediakan stok barang sesuai dengan penawaran pembeli.
Jadi pembeli ini akan membeli stok barang yang mereka butuhkan. Tapi jika si penjual dan konsumen menyetujui antara stok barang dan harganya, itu bisa juga menyebabkan harga keseimbangan dan harganya tuh cenderung konstan ya. Jadi cuma di situ-situ aja gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, menyediakan stok barang sesuai dengan permintaan. Karena harga suatu produk itu biasanya disesuaikan dengan stok barang yang tersedia. Nah, yang terakhir itu ada pengendalian harga. Jadi, dalam pasar ini harus bisa mengendalikan harga, seperti penjual itu tidak boleh atau tidak bisa ya menjual barangnya dengan sangat mahal karena itu merugikan konsumen, dan sebaliknya penjual juga tidak boleh menjual barang dengan secara murah karena akan merugikan si penjual tersebut. Jadi dari kesimpulan yang dapat kita ambil dalam mempelajari permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar itu, sebagai pelaku bisnis ya, kita harus benar-benar mengerti apa itu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar agar tidak ada pihak yang dirugikan gitu, karena bermanfaat sekali ya. Seperti kan kayak permintaan, kita harus tahu nih seberapa banyak permintaannya, dan begitupun juga penawarannya. Sama kita harus menyepakati harga, yaitu dimana disebut dengan keseimbangan pasar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.